Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang hebat dalam hidup kami, izinkan kami malam hari ini bersama dengan umat-Mu untuk bisa bersama-sama berdoa untuk hidup kami, untuk gereja dan bangsa dan negara. Kami rindu menjadi bagian sebagai pendoa. Namun sebelumnya kami mau renungkan bagian firman untuk menguatkan kami di dalam hidup ini sehingga kami bisa mendengar suara manis-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan mengangkat satu tema firman Tuhan. Sering kita dengar tentang pencobaan. Nah, setiap pencobaan ini memang bukan berasal dari Tuhan kalau di dalam Yakobus, tapi dari keinginan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, setiap manusia ada keinginan dan sering dicobai oleh keinginan-keinginan. Setiap orang yang hidup di dunia ini tidak terkecuali pasti akan mengalami yang disebut pencobaan. Pencobaan itu bisa mendatangkan kesulitan dalam hidup, bahkan tidak sedikit yang mengalami kehancuran dalam hidup. Tetapi nggak apa-apa. Tetapi yang suara saya tampil kan? Tetapi Allah setia, ya. Allah setia dalam menuntun kita untuk bisa kita menghadapi pencobaan itu. Tuhan terus menolong orang-orang yang percaya, yang sanggup memberikan kekuatan dan jalan keluar saat saya dan Anda mengalami pencobaan. Nah, hari ini kita mencoba merenungkan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saudara bisa membukanya dan merenungkannya. Kita bersama-sama merenungkan sedikit dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, saya akan baca dan saudara akan menyimaknya. Dia berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini sebuah ayat, satu ayat saja untuk kita renungkan jadi rema dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dengan tanpa menafsirkan terlalu dalam, tapi kita meminta pengertian secara praktis kepada Tuhan. Maka dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 kebenaran bagaimana kesetiaan Allah yang akan menolong orang-orang percaya yang sedang mengalami pencobaan. Di dalam 1 Korintus 10:13 dari satu ayat ini kita bisa mengambil rema, bisa mengambil kesimpulan atau manfaat di dalam kehidupan kita. Kita lihat dari ayat ini, saya baca ulangi supaya kita lebih paham. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Garis bawahi, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Manusia di sini kita, tidak melebihi kekuatan kita. Titik, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini janji. Tidak melampaui. Tapi bagaimana kalau seandainya pada waktu kamu dicobai, ya, walaupun tidak melebihi dan melampaui kekuatan kita, dan ada janji lagi di sana, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga sebagai orang percaya, saya membaca satu buku, masalah itu berkat, pencobaan itu berkat. Jadi apapun bentukannya, pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nah, kita akan coba merenungkan 3 kebenaran yang saya ambil. Yang pertama adalah pencobaan akan dialami setiap orang percaya.
Apa buktinya? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 sudah tertulis di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, firman Tuhan dalam ayat ini menegaskan bahwa pencobaan adalah bagian yang dialami dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Dalam bahasa aslinya kata pencobaan itu adalah peirasmos, ya, peirasmos, yang artinya diartikan godaan, ujian atau tantangan. Itu dalam bahasa aslinya adalah ada godaan, ada ujian, ada tantangan. Jadi ada satu kata di sana, pencobaan. Jadi ada godaan, ada ujian, ada tantangan. Nah, pencobaan ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Kata biasa di sana menunjukkan bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang umum, yang dialami oleh setiap orang percaya tanpa terkecuali. Ya, seperti dalam beberapa kitab atau dalam surat, hamba-hamba Tuhan pun mengalami pencobaan-pencobaan itu. Contohnya seperti Simson, Daud, Ayub. Bahkan tidak lepas Tuhan Yesus pun mengalami pencobaan di padang gurun. Artinya kita akan melewati itu dan mengalami itu. Tapi bukan di situ konteksnya. Konteksnya adalah bahwa pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan. Di situ konteksnya. Nah, firman Tuhan dalam ayat ini mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya untuk hidup tidak putus asa. Ketika kita menghadapi pencobaan, karena hal itu adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Yang sebenarnya kita sebagai orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dosa kita sudah diampuni, dan saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, maka seperti kata ayat tadi, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Dan setiap pencobaan yang datang kepada kita, hanya ada satu kalimat, percayalah. Dia akan memberikan jalan keluar kepada Anda. Tapi kalau kita tidak percaya memberi jalan keluar, bagaimana Tuhan bisa memberi jalan keluar? Kita tidak percaya. Nah, makanya dia bilang tadi bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Biarkan dia datang, tapi jangan undang dia. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara, Anda dan saya. Saudara lebih tahu. Tapi saya yakin dan percaya saat saudara berkata, Tuhan, Engkau besertaku dan Kau tidak putus asa dan selalu berkata, Tuhan baik, Engkau luar biasa, percaya saja. Maka Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jadi kebenaran yang pertama bahwa bukan Anda saja, bukan saya aja yang mengalami pencobaan. Karena dalam bahasa Yunani tadi, peirasmos itu adalah ada godaan, ada ujian, ada tantangan. Dalam dunia ini kita menghadapi godaan, ada ujian, ada tantangan. Tapi itu yakin dan percayalah bahwa itu kamu mampu mengalami. Karena waktu kamu mengalaminya, kamu akan menjadi murni. Dan kamu akan berhikmat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita lihat yang kedua, Allah setia dan tidak membiarkan kita saat dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu takaran, saat melebihi, Dia akan datang. Tapi saat tidak melebihi, Dia minta kita supaya mampu melewatinya, karena akan ada berkat yang luar biasa di sana. Nah, kesetiaan Allah itu, Dia Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mampu memberikan kekuatan penghiburan, parakletos bagi kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan dan meninggalkan saya dan Anda. Kita orang-orang yang percaya akan menghadapi kesulitan, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Ada lagunya, peganglah tanganku Roh Kudus. Atau ada satu lagunya, ya, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Weh, keren kan? Ya, karena kenapa? Allah setia. Kalau pencobaan, ya kata Yunani tadi bahwa ada godaan ujian melebihi itu, Dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Nah, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita melampaui kekuatan Anda dan saya. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh menyerah. Kalau saudara menyerah atau putus asa, maka jujur, minta maaf. Mungkin dipertanyakan keyakinan saudara kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak akan meninggalkan saat
kamu meninggal pun dia tidak akan meninggalkanmu. Karena engkau adalah miliknya. Dan dia adalah Tuhan yang empunya kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, bahkan kematian pun dia akan bersama dengan kita. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh menyerah dan putus asa. Kalau ada orang Kristen yang menyerah dan putus asa, saat ini saya mau katakan, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bukan itu sifat sebagai murid Yesus. Murid Yesus itu tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Karena ada Yesus yang memberi pengharapan. Pencobaan yang datang dalam hidup kita ada dalam kontrol Tuhan. Sehingga setiap pencobaan yang akan melampaui kekuatan kita, Tuhan sudah takar dan dia sudah tahu. Dan dia katakan, biarkan saja. Biar saya yang akan mengerjakannya. Saat kita menghadapi pencobaan, berfokus saja kepada kesetiaan Allah. Bukan pada kelemahan kita. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Minta kekuatan, perlindungan, jalan keluar, Tuhan akan kasih. Ya, Tuhan yang akan mengenal kita. Dia kenal siapa kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan Yesus, dia melihat hati kita yang percaya. Ia setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai. Dan saat kita dicobai pun, tidak akan melampaui kekuatan kita. Dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Dalam hidup ini saya sering mengalami seperti itu. Dan Tuhan terus memurnikan hati dan pikiran saya. Sehingga saya semakin dicobai, diuji. Semakin saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik, sangat baik, amat baik. Tidak mampu membalas apapun kepada Tuhan. Bahkan sekali nyawa ini pun berlapis-lapis. Tidak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah apa, teman-teman? Bahwa pencobaan pasti kita alami. Setiap orang tidak akan bisa terhindar. Dan yang kedua, saat Allah setia, waktu kita tidak mampu lagi, tidak sampai tergeletak, dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kepada kita saat ini adalah jalan keluar atau solusi. Nah, di saat kita menghadapi solusi itu, itulah berkat yang kita alami. Ada jalan keluar. Orang menutup pintu, tapi Tuhan membuka 100 bahkan ribuan pintu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Orang menutup pintu, Tuhan membuka pintu. Tuhan Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya membatasi pencobaan datang kepada kita. Tapi Dia menyediakan jalan keluar, solusi supaya kita menang menghadapi setiap pencobaan itu. Kita bisa menang. Apapun keadaan kita, karena hidup di dunia ini adalah karena Kristus. Bagaimana kita bisa hidup? Oleh karena kasih karunia dan oleh karena firman, dan hidup kita karena damai sejahtera. Kenapa kita hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani lewat pekerjaan jasmani? Kita akan terus beritakan Injil, kita terus belajar firman, dan kita terus berdiakonia, memberikan dan berbuat baik kepada sesama. Jadi Tuhan Yesus akan terus menolong Anda dan saya kalau kita tetap setia kepadanya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara, kata Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun perkara itu, kata Paulus, dia dapat tanggung. Karena yang memberi kekuatan bukan manusia, tapi yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, masihkah kita takut dengan pencobaan? Karena bahasa asli pencobaan tadi peirasmos, yang artinya godaan, ujian atau tantangan. Takut? Tidak. Saat kita menghadapi pencobaan, kita semangat. Kenapa? Setiap orang akan mengalaminya. Kenapa? Karena Allah setia, tidak membiarkan kamu sendiri untuk dicobai. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan solusi berkat kepada Anda. Itu sesuatu yang luar biasa sebagai pengikut Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum kita bersafaat, berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara harus paham ini dulu. Bahwa hidup Anda saat ini, apapun keadaan Anda, sakit, tidak ada duit, mungkin saudara mengalami segala hal, jangan khawatir. Minta aja sama Tuhan, percaya saja, doakan, tumpangkan tangan dalam nama Yesus, engkau akan dipulihkan. Tuhan akan kasih solusi. Kalau hari ini belum ada solusi, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau lusa tahun depan, Tuhan akan kasih solusi.
Tapi pikiran kita, hati kita, jangan menjadi putus asa. Dan waktu hati dan pikiran kita putus asa, disitulah kita berkata bahwa sebenarnya tidak ada Yesus di dalam pikiran dan hati kita. Kita bukan orang yang setia dan percaya. Kita hanya ikut-ikut Tuhan saja, bukan murid yang setia. Nah, oleh karena itu, saya dan Anda adalah murid yang setia sampai Tuhan memanggil. Amin. Itu yang menjadi perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami bisa renungkan singkat tentang pencobaan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kami tahu bahwa pencobaan, kalau kami rujuk dari bahasa Yunani, bahwa pencobaan itu adalah peirasmos. Ada godaan di sana, ada ujian dan tantangan. Kami tahu di dunia ini kami tidak lepas dari ujian tantangan. Tapi kami percaya satu hal. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan firman-Mu meyakinkan kami, Engkau akan memberikan solusi jalan keluar kepada kami. Nah, hari ini kami yang ada berdoa bersama, Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar kepada kami. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena kami tahu, kami umat pilihan-Mu yang Engkau terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.